Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum dimulai kebaktian, bagi yang membawa HP silakan di silent atau dimatikan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 217. Pujian nomor 217. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanku kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan jantungku gemarlah. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami ucapkan syukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon Kamu mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab yang diambil dari Injil Markus pasal ke-12 ayat 13 sampai 17. Injil Markus pasal ke-12 ayat 13 sampai 17. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama sekaligus. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya mari kita nyanyikan pujian nomor 328. Pujian nomor 328. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah.
jiwaku, tenanglah. Datanglah segera, Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku dan sangkakala menyambut datangnya jiwaku, jiwaku, tenanglah, jiwaku, tenanglah, jiwaku, jiwaku, tenanglah. Selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan yang berada di dalam kotak buletin yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 17. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, kemudian kita akan berusaha menghafalkannya 1 kali. Mari kita membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Mari kita baca sekali lagi. Injil Markus pasal 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan Allah apa yang kamu wajib berikan pada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Saya akan memberikan kita waktu untuk mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita coba menghafalkannya. 1, 2, 3. Markus pasal 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Selanjutnya kita dapat melihat warta di buletin gereja. Bagi yang bertugas dapat memperhatikan jadwalnya. Warta gereja yang pertama, doa dan puasa akan secara sukarela di rumah masing-masing, mulai dari kebaktian selesai sampai besok sore jam 6. Warta gereja yang kedua, kebaktian Jumat Agung atau Paskah Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April tahun Tuhan 2023 jam 9 di Kalvari Kuburaya. Kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus akan diadakan minggu depan tanggal 9 April tahun Tuhan 2023 di Kebaktian Matahari Terbenam. Warta gereja yang ketiga, camp remaja pemuda jika Tuhan izinkan akan diadakan pada tanggal 23 sampai 24 April tahun Tuhan 2023. Remaja-remaji SMP atau SMA diharapkan bisa mengikutinya.
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Junita. Sambil menjalankan persembahan, kita akan nyanyikan pujian nomor 326. Pujian nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Zakaria Suhartono dengan tema antara kewajiban dan ketaatan. Kepada hambanya kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita membuka kembali Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17.
Saya akan membaca sekali lagi ayat hafalan yang kita sudah hafal tadi di ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah atau bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengarkan dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari sumber hikmat dan pengetahuan kami datang dengan rasa syukur bahwa Engkau telah mengizinkan kami datang ke rumah-Mu. Bahkan kami diberikan kesempatan yang indah untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kami tahu keterbatasan kami ya Bapa, bahwa tanpa Engkau menolong kami, tanpa Engkau memberikan petunjuk kepada kami tidak bisa dan tidak akan bisa mengerti firman-Mu. Tapi Engkau baik ya Bapa, Engkau izinkan firman-Mu kami baca, kami renungkan, bahkan kami pelajari, sehingga melalui firman-Mu kami bisa hidup lebih baik lagi sebagai saksi-Mu, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang semakin jahat ini. Kami juga memohon ya Bapa, Engkau berkati dan menolong hamba-Mu yang tidak berguna ini dengan segala keterbatasannya. Kiranya Engkau yang berikan kemampuan dan kuasa sehingga bisa menjelaskan firman ini secara sederhana dan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita sudah belajar ya, ini ada Minggu Paskah sebenarnya. Jadi kita sudah belajar di pasal 12. Namun sebelumnya, pasal 11, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan setelah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, kita melihat bahwa tua-tua, imam-imam besar, dan ahli-ahli Taurat datang dan menanyakan kepada Tuhan Yesus, apa otoritas kamu? Otoritas dari mana sehingga kamu melakukan semua hal ini? Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus dengan bertanya kembali, Tuhan Yesus telah mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya mereka pulang dan menyusun strategi. Kenapa? Karena mereka sangat ingin membunuh Tuhan Yesus, namun mereka dikatakan takut kepada orang banyak. Dan di sini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus sedang ada di bait suci, dan kali ini Tuhan Yesus akan didatangi dengan kelompok yang berbeda ya. Minggu depan juga akan kelompok yang berbeda yang akan bertanya, yaitu tentang kebangkitan. Namun hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus didatangi di ayat 13. Kemudian disuruhnya beberapa orang Farisi dan Herodian. Kitab Lukas mengatakan bahwa dua kelompok ini disebut mata-mata. Mata-mata kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Di sini menarik karena kata menjerat di sini adalah kata yang dipakai dalam bahasa kuno untuk menjerat atau menjebak hewan liar. Kalau kita pernah lihat di YouTube ya, bagaimana hewan liar itu dijebak. Tidak seperti kita menjebak tikus, sangat mudah ya, menjebak tikus. Ada satu cerita yang saya pernah dengar beberapa bulan yang lalu. Ada sebuah cerita tentang bagaimana seseorang menangkap elang. Apa yang dilakukan orang ini? Jadi dia memasang umpan. Dengan cara apa? Dia mengumpankan dengan ayam, ya, ayam yang masih bagus, ayam kecil tapi masih bagus, dan diumpan, diikat di suatu tempat di mana biasa elang berkumpul. Jadi bagaimana orang ini bisa berhasil menangkap elang tersebut? Sederhana, dia izinkan elang itu diikat. Setelah diikat, dibiarkan, ditinggal. Ayam itu diikat dan diizinkan ditinggal sambil observasi dari jauh. Nah, kita lihat saat dia mengobservasi,
elang itu akan melihat makanannya dan dia akan berputar. Hari pertama, elang itu tidak akan masuk dalam jebakan itu. Hari kedua, dia lihat lagi. Oh, masih ada ayam itu. Dan dia berputar lagi. Elang itu balik lagi ke hari ketiga. Masih ada ayam itu. Dia putar lagi. Hari keempat, dia mulai lihat. Wah, ayam itu tetap ada di sana dan tidak ada yang mencurigakan. Akhirnya, dia hinggap dekat pohon di mana ayam itu diikat. Tapi dia tidak langsung menerkam. Dia kembali lagi. Hari selanjutnya. Sampai lama dekat. Nah, satu hari dia berhasil menerkamnya. Dan dia lihat tidak ada yang menangkapnya. Dia pulang. Besoknya dia lihat ayam lagi. Wah, dia senang kan? Kemarin dia makan tidak ada yang menangkap dia. Dia coba lagi, berhasil lagi. Ternyata sampai seminggu seperti itu. Sampai dia terlena. Elang itu akhirnya datang tanpa berhati-hati lagi. Langsung ditangkap dengan mudah. Itu bahasa aslinya, menjerat. Jadi dengan cara yang sangat cerdik namun sangat mematikan. Dengan kelihatannya baik tapi ternyata sangat menakutkan. Nah, di sini makanya mereka berusaha mengirim Farisi, dan bahasa lain mengatakan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang muda ya. Kemarin orang-orang tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, dan kali ini adalah orang-orang muda, Farisi dan Herodian. Dan ini dua kelompok yang berbeda yang sebenarnya mereka sangat bermusuhan. Orang Farisi ini orang yang sangat taat dengan agama. Mereka disebut polisi dari agama. Jadi mereka membenci segala praktek yang dilakukan oleh pemerintah Roma. Sedangkan Herodian ada pengikut-pengikut orang-orang Herodes. Jadi mereka sangat suka dan mengikuti pemerintah. Jadi dua kelompok ini di mata masyarakat sebenarnya dua kelompok yang bertentangan. Tapi karena mereka melihat kepopuleran Tuhan Yesus, mereka bergabung. Bagaimana cara menjerat Tuhan Yesus? Dan caranya adalah buat sebuah pertanyaan yang menjebak. Dan pertanyaan ini memang benar-benar menjebak intinya ya. Tapi langkah mereka sangat cerdas. Karena ingat ya, Tuhan Yesus sedang mengajar. Lalu mereka datang. Ingat ya, pemimpinnya orang Farisi dan dia mengikutkan Herodian untuk bersama mereka. Mereka datang. Dan apa kata orang Farisi ini? Guru, rabi, kamu rabi, karena dia sedang mengajar. Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Lihat, banyak kata apa? Jujur, jujur, jujur. Kamu tuh orang yang hebat, guru terbaik, guru yang jujur. Secara sederhana, orang ini ingin membuat Tuhan Yesus merasa tersanjung kan? Memuji, puji. Dan akan dijebak dengan pertanyaan. Dan tujuan mereka melakukan ini juga adalah supaya orang-orang di sekitarnya yang sedang mendengar Tuhan Yesus juga tidak merasa curiga loh. Oh iya, orang ini datang bukan untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin bertanya. Buktinya mereka memuji Tuhan Yesus sedemikian rupa. Dan tapi mereka punya motivasi lain. Mereka membuat sebuah pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebenarnya ini jawaban iya dan tidak ya. Tapi mereka tambahkan, haruskah kami bayar atau tidak? Ini ibaratnya buah si malakama. Kenapa? Karena dua pribadi atau dua kelompok yang berbeda siap untuk mengambil jawaban Tuhan Yesus sebagai bukti. Sederhananya seperti ini. Kalau Tuhan Yesus bilang, ya kita harus membayar pajak kepada kaisar.
Nah, orang Farisi sangat membenci kekaisaran Roma. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan bahwa dalam pembayaran yang dilakukan, biasa mereka melakukan dengan koin dinar. Ya, koin dinar. Saya akan tunjukkan koinnya supaya kita bisa tahu seperti apa koinnya. Oke. Nah, ini koinnya. Ya. Ini koinnya. Koin dinar, 1 dinar. 1 upah 1 hari buruh. Nah, ini koinnya. Mereka temukan kurang lebih seperti ini ya, koinnya ya. Nanti saat Tuhan Yesus minta koin, seperti inilah koinnya. Jadi, ini 2 sisi ya. Sisi yang satu, sisi yang kedua. Jadi, koin ini, sisi yang pertama tentang disebut, saya tidak bisa baca tulisannya ya, cuman diartikan bahwa ini adalah Tiberius, Kaisar Tiberius, putra dari Kaisar Agustus, yang disebut putra Allah. Nah, dia karena Kaisar menyebut dirinya putra Allah. Jadi orang yang ada di bawah Kaisar harus menyembah Kaisar seperti menyembah Allah. Bahkan kedua, di baliknya, di sini ada gambar Kaisar sedang ada di tahta imam. Jadi di sini ada tulisan Pontimus ya, kalau tidak salah, nanti saya akan lihat lagi. Pontimus ini adalah imam besar untuk Roma. Jadi di satu sisi Kaisar menyebut dirinya adalah Allah, anak Allah, dan di sisi lain imam besar. Jadi begitu orang Farisi tahu hal ini, apa yang terjadi? Yang terjadi ada gini, kalau Tuhan Yesus bilang boleh membayar, langsung orang Farisi akan jadikan bukti bahwa dia telah menghina agama. Karena orang Farisi nggak boleh menyembah dewa lain, Allah lain selain Allah. Itu ya, pertama. Kalau Tuhan Yesus menjawab iya, kalau Tuhan Yesus menjawab tidak, karena orang Israel di bawah penjajahan Roma, maka orang Herodian akan mengambil perkataan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus melarang orang untuk menghormati raja. Dan kalau itu terjadi, nasib Tuhan Yesus akan sama seperti Yohanes Pembaptis. Mereka akan jadikan ini alat untuk bisa membunuh Yesus. Yang pertama, Farisi juga bisa jadikan alat karena menghina agama, dan mereka punya juga dasar untuk menimpuk Tuhan Yesus sampai mati. Inilah liciknya mereka. Mereka bawa 2 saksi. Kalau jawaban manapun yang Tuhan Yesus sebutkan akan berdampak mati buat Tuhan Yesus, tapi bukan mati di kayu salib. Dan Tuhan tidak akan pernah izinkan itu. Makanya kalau kita belajar di sini ya, lanjutkan. Jadi 2 pertanyaan ini cukup menjebak ya. Nah, inilah cara mereka menjerat Tuhan Yesus. Mereka pikir bahwa dengan cara ini Tuhan Yesus pasti akan kalah kali ini. Yang kemarin, otoritas apa? Tuhan Yesus malah nanya kan? Mereka nggak bisa menjawab apa-apa. Kali ini anak-anak muda, kasih anak-anak muda untuk jebak Tuhan Yesus. Apakah berhasil? Nah, di sini sebelum kita masuk ke pelajaran, ada satu hal yang kita harus garis bawahi, bahwa setelah Yesus dikatakan itu di ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Kata munafik, seperti yang saya pernah singgung berulang-ulang, berasal dari kata apa? Hipokrisis. Artinya apa? Artinya aktor. Ya, aktor. Karena zaman dulu orang Yunani ya, orang Roma, mereka punya teater di mana nanti ada pertunjukan teater seperti bioskop lah, ya kan? Cuman diperankan dengan orang, seperti drama seperti itu. Nah, setiap aktornya disebut hipokrites, aktor. Jadi dikatakan
Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Dari mana? Dari perkataan mereka. Ingat ya, Tuhan Yesus, mereka menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus sedemikian rupa. Tapi maksudnya untuk jatuhkan Tuhan Yesus. Seperti inilah ya, contohnya, misalnya ada teman kamu. Ya. Ini contoh yang sederhana supaya kita mengerti. Teman kamu bilang, kamu orangnya jujur loh. Kamu gak bohong kan? Pasti saya tahu kamu orangnya jujur. Dan kamu itu baik hati. Pasti baik sekali. Dan kalau begitu, saya boleh minjam uang gak? Kamu ada uang gak di dompet kamu? Kan jujur kan? Kalau kita bilang, oh ada atau enggak. Ini seperti ini loh. Kita bisa bayangkan konteksnya seperti ini. Mereka ingin menjerat Tuhan Yesus seperti ini. Tapi, satu hal yang harus kita garis bawahi ya. Tuhan Yesus tahu hati seseorang. Dan Tuhan Yesus tahu kemunafikan mereka. Karena aktor ada seseorang yang memerankan orang lain. Betul kan? Bukankah begitu? Dan kadang-kadang kita sendiri menjadi aktor-aktor yang hebat di mata Tuhan. Bukankah begitu? Kita hidup kayaknya bagus sekali di hadapan Tuhan. Lihat kalau kita berdoa, kata-kata kita manis, bagus sekali. Saat kita bernyanyi, lihat ya, setiap kata-katanya kita nyanyikan, bagus sekali. Tapi apakah semua kata-kata yang kita ucapkan sinkron dengan hati kita dan motivasi kita? Kita boleh bilang kita menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita bilang, oh saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Tapi padahal kita sedang menggerutu. Kita sedang marah sebenarnya sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi di hidup saya? Tapi kita bilang kalau ditanya orang, gimana hidup kamu? Puji Tuhan. Tuhan baik. Tapi kenyataannya apa? Di hati kita tidak seperti itu. Kita mengatakan, Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau pasti membukakan jalan. Tapi di dalam hati kita ada keraguan. Kita meragukan Tuhan, rasanya gak bisa. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Dan dengan segala korban yang kita berikan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, pelayanan yang kita berikan semaksimal mungkin, kita bilang, ini semua untuk Tuhan loh. Saya lakukan semua buat Tuhan. Saya berjerilah buat Tuhan. Tapi di dalam hati kita cuma bisa menggerutu. Supaya orang lain lihat saya melayani. Supaya orang lihat saya itu baik, saya orang Kristen sejati. Tapi di dalam hati kita masing-masing kita seperti orang munafik. Dan Tuhan tahu loh, seperti apa kita melayani Dia. Tuhan melihat hati kita. Walaupun mulut kita manis ya. Mulut kita bisa semanis madu di depan Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berjanji sama Tuhan. Manis. Tapi kita menjadi orang munafik. Apa tujuan kita ke gereja? Coba kita tanya masing-masing. Kenapa kita harus datang ke gereja tiap minggu? Kalau kita mau jujur dengan kita, apakah kita telah menjadi orang yang munafik? Kalau ditanya, kenapa kamu gereja? Oh, karena saya mencintai Tuhan. Benarkah begitu? Kenapa kamu melayani? Karena saya mau membalas kasih Tuhan. Benarkah begitu? Kita harus tanya. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang sangat munafik. Kita punya motivasi yang lain dalam pelayanan kita. Kita punya motivasi lain kenapa kita datang ke gereja. Motivasi kita banyak sekali, entah apa itu ya. Tapi kita harus jujur. Dan ingat, Tuhan melihat hati kita loh. Kita gak bisa bohongin Dia. Kita mau menjadi aktor sehebat apapun di mata Tuhan, di mata dunia mungkin kita mendapatkan Oscar loh. Karena kita bisa memerankan bukan kita di hadapan orang-orang di gereja. Bukan kita. Kita jadi orang yang sangat munafik. Kita orang yang berbeda dengan kepribadian kita. Karena gini, hari Minggu cuma 1 hari. Di rumah 6 hari. Berarti yang mana yang asli? Kalau misalnya sifat kita di gereja dengan sifat kita di tempat kerja, di sekolah, itu berbeda. Kira-kira mana yang asli? Yang mana itu cuman aktor, peran yang kita gunakan? Kira-kira yang mana?
yang tentu yang tiap hari kita lakukan. Jadi apakah peran kita sepanjang minggu itu sama? Atau kita punya peran khusus? Oh pokoknya hari Minggu saya hanya punya peran ini. Itu yang pertama yang harus kita take note ya. Namun kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab mereka. Lalu, mengapa kamu mencobai aku? Bawa kemari suatu dinar supaya kulihat. Dinar yang tadi ya, koin yang tadi dimiliki. Nah yang menarik dan kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus begitu berhikmat. Sampai kadang-kadang kita tidak sadar, waktu Tuhan Yesus bertanya, mana satu dinar? Siapa pemimpin dari pertanyaan ini? Orang Farisi. Orang Farisi membenci orang Romawi. Tapi di mana dinar ini mereka dapat? Di mana dinar ini didapatkan? Dari orang Farisi. Artinya apa? Waktu Tuhan, mana coba tunjukkan aku satu dinar. Dan orang Farisi kasih satu dinar. Bukankah itu membongkar kebodohan mereka sendiri? Farisi secara diam-diam, walaupun bilang saya itu membenci kekaisaran, tapi mereka tetap membayar loh. Karena mereka punya, ada koin itu di tangan mereka. Nah jadi pertanyaannya boleh atau tidak? Tuhan Yesus tidak menjawab boleh atau tidak. Justru Tuhan Yesus memberi ekstensi dari hal itu. Menjelaskan, dikatakan gambar dan tulisan apa yang ada di koin tersebut. Mereka jawab, gambar dan tulisan kaisar. Dan Tuhan Yesus menjawab, bayarlah. Dikatakan bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu bayar kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu bayar kepada Allah. Dan tiba-tiba mereka sangat heran. Kenapa? Karena lihat, ternyata sekali lagi mereka tidak berhasil. Nah, di sini kita mendapatkan dua hal yang sangat sederhana ya. Apa kewajiban kita kepada kaisar? Apa maksudnya kaisar ini? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa saat ini orang Israel di bawah pemerintahan Roma. Jadi, orang Israel wajib hukumnya di bawah otoritas Roma. Seperti kita semua pegang uang ya. Nah, waktu kita pegang uang, kita bisa lihat di uang kita ada apa? Ada satu lambang yang selalu ada, lambang burung Garuda. Bukankah begitu? Karena itu identitas bangsa Indonesia. Sederhananya gini, kita ada 2T. Satu, harus takluk atau tunduk kepada pemerintah, karena itu kewajiban kita. Apa kewajiban kita kepada Allah? Taat. Beda ya. Kewajiban kita kepada pemerintah itu tunduk, kewajiban kepada Allah itu taat. Nah, kita lihat ternyata Rasul Paulus dan Rasul Petrus punya penjelasan lebih dari ayat sederhana ini. Karena kalau kita cuma melihat ayat ini, kita tidak akan mengerti. Kita lihat pertama Roma 13. Mari buka bersama saya Roma 13. Ini adalah ayat klasik. Roma 13. Oke ya, kita lihat Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bertanggapan ya. Saya akan baca ayat yang pertama dan nanti 6 dan 7 kita baca bersama-sama. Roma pasal 13 ayat yang pertama saya akan mulai. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan memperoleh pujian darinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Sama-sama. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sederhananya, Rasul Paulus jelaskan seperti ini ya. Tiap orang Kristen harus takluk kepada pemerintah. Dan ini yang menarik yang saya temukan tadi, bahwa segala di sini katakannya kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kata tahluk dan kata ditetapkan berasal dari kata yang sama. Dan artinya apa? Tahluk, saya pernah membahas ini di waktu di khotbah pagi di 1 Petrus ya. Tapi ini ayat yang sama untuk sebagian kita, saya akan jelaskan lagi. Kata tahluk itu ya berasal dari kata hupotasso. Hupo artinya di bawah, kayak hupomone kan di bawah tekanan. Ini hupotasso di bawah. Tasso berasal dari kata barisan. Nah, kata tasso itu adalah kata ditetapkan. Jadi kata yang sama ya. Yang satu di bawah barisan atau arahan. Ini sederhana seperti ini ya. Kata hupotasso artinya tunduk, tahluk di dalam komando. Seperti orang baris berbaris kan, ada pemimpin upacara. Nah, pemimpin upacara ketika dia ngomong apa, harus diikuti sama semua yang baris. Coba bayangkan jika setiap yang baris itu melakukan seenaknya sendiri. Waktu komando diberikan, yang baris tuh tidak melakukan komando itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Misalnya yang satu bilang istirahat di tempat, yang satu lancang kanan, yang satu lancang kiri, yang satu maju. Apa yang akan terjadi pada barisan itu? Kacau. Makanya hupotasso artinya gini, sebagai kita yang ada dalam barisan, kita akan mendengar apa yang komandan katakan atau pemimpin upacara katakan. Nah, peran pemerintah itu seperti pemimpin upacara, di mana kita setiap orang adalah orang-orang yang baris di belakang. Dan tugas pemerintah adalah mengatur sehingga segala sesuatunya terjadi dengan teratur. Maka Tuhan mengizinkan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya gini, bahwa barisan itu akan dipegang oleh pemerintah. Pemerintah yang akan memegang kendali. Tapi siapa yang tentukan? Allah. Saya ingat, coba kita kasih tanda di Roma 13 ya. Kita kembali ke Lukas. Ada satu hal yang menarik yang mungkin kita lewat. Lukas pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di sini katakan, pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh orang mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Perhatikan kata mendaftarkan ini ya. Mendaftarkan ini juga bisa disebut kata pajak. Ya, memajakkan, memberi pajak semua orang seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran atau pemungutan pajak yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Yang jadi pertanyaan, kenapa nama-nama Kaisar Agustus, di sini kata Quirinius, kenapa dimention? Kenapa disebut? Sederhana. Pertama, karena ini sejarah. Kedua, karena pemerintahan inilah yang Tuhan tetapkan sehingga Tuhan Yesus bisa lahir di situ. Karena tanpa
Kaisar Agustus memberi perintah untuk mendaftarkan semua orang, tidak akan terjadi kejadian di mana Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin lahir di Bethlehem. Mungkin dia masih akan di Nazaret. Mungkin Maria dan Yusuf masih di Nazaret. Tidak ke Bethlehem. Tapi karena Kaisar Agustus bilang, semua wajib ke kampung masing-masing. Supaya apa? Didaftar, disurvei, supaya apa? Supaya bisa dikenakan pajak. Itu maksudnya loh. Jadi, sederhana gini. Ketika kita tahu pemerintah telah Tuhan tetapkan, Tuhan punya maksud dari di mana kita tinggal. Negara apa kita bisa hidup. Makanya di Roma 13 dikatakan, sebab itulah kamu membayar pajak karena mereka mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Maka Tuhan katakan, semua pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kamu. Bayarlah pajak kepada orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang menerima cukai. Sederhananya, ketika kita takluk pemerintah, kita harus turut semaksimal mungkin dengan apa yang pemerintah telah katakan. Pajak contohnya ya. Kita harus bayar pajak. Itu yang aplikasi paling direct atau paling langsung. Tapi selain itu, banyak peraturan pemerintah yang ada di dunia ini yang mereka tetapkan. Apakah kita bisa melakukan semua itu? Karena pemerintah sederhana loh, kita takluk saja, taat aja semua undang-undang yang mereka berikan. Selama itu tidak menentang iman kita, lakukan aja. Dan itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Siapa nanti jadi presiden selanjutnya? Tuhan sudah tulis namanya, udah Tuhan tetapkan. Dan apakah dia bisa memimpin atau tidak bukan urusan kita sebenarnya. Tuhan sudah tetapkan dia, siapapun dia pasti bawa kebaikan untuk kita. Kalaupun kita sengsara, itu pun kebaikan buat kita. Makanya kita harus takluk. Nah, di ayat yang terakhir, pasal 7 dikatakan, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kalau kita tadi perhatikan, coba kita buka lagi fotum hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Dan perhatikan di dalam pikiran kita ya, bahwa rasa hormat kepada orang yang menerima hormat, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Coba kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatika raja. Jadi di sini udah memberi penjelasan lebih bahwa siapa yang kita harus takuti? Tuhan. Siapa yang harus kita hormati? Raja. Artinya pemerintah harus dapat takluk dan hormat. Kedua, kalau kita lihat bahwa yang berhak pemerintah, kewajiban kita satu, takluk. Bagaimana dengan Tuhan? Apa kewajiban kita kepada Tuhan? Taat. Ini akan dijelaskan lebih lagi sebenarnya nanti saat kita masuk ke dalam pembahasan kita. Jika Tuhan mengizinkan, saya juga yang akan menyampaikan firman, yaitu di Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 34. Apa maksudnya taat? Taat adalah ketika Tuhan kasih kita banyak hukum. Dan hukum yang paling utama dan terutama kita bisa lihat di sini. Coba kita baca bersama-sama Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 30 31. 1 2 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sederhana. Seluruh firman Tuhan termasuk dirangkum menjadi dua hukum ini. Kasih Allah, kasihilah sesama. Dan apa yang harus kita taat? Dan nanti jika Tuhan izinkan saya akan lebih explore lagi bagian ini, karena kita tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tapi sederhana gini, apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus lakukan. Kalau tahluk, ya, apa bedanya taat dengan tahluk? Walaupun ada yang mengatakan dua hal ini sama, sebenarnya tahluk dan taat itu ada perbedaan. Ya, tahluk kita di bawah kewajiban. Kadang-kadang kita tahluk, ya, kita tidak suka lakukan karena kita terpaksa, karena itu otoritas kita. Tapi ketika kita bilang taat, itu akan berhubungan dengan hati kita, karena ketaatan biasa dari motivasi kita, ya, itu bedanya. Kalau tahluk kita lebih kepada kepikiran kita. Kita bisa tahluk seperti robot kadang-kadang. Kayak misalnya kita dalam pemerintahan, ya, ada aturan-aturan pemerintah yang kadang-kadang kita mikir, kenapa kita harus taat seperti ini ya? Maksudnya kita harus tahluk seperti ini. Tapi kita lakukan karena kita tidak punya pilihan. Kalau tidak, mungkin pemerintah akan menghukum kita. Tapi ketika bicara soal taat, kita menggunakan hati kita supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Itu sederhananya. Jadi hari ini pelajaran yang kita bisa dapatkan ada 3 sebenarnya. Hal yang pertama tentang kemahatauan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita jangan jadi orang yang munafik. Kenapa? Karena Tuhan membaca hati kita. Lihat motivasi kita ke gereja, lihat motivasi kita melayani, lihat motivasi kita memuji Tuhan, berdoa, mengeluarkan semua kata-kata indah. Motivasi kita apa? Itu yang akan menentukan apakah Tuhan sebenarnya berkenan atas hidup kita. Karena Tuhan melihat hidup kita. Kedua, kita harus 2T, ya. 1, kita harus takluk kepada pemerintah, tapi kita juga harus taat kepada Allah. Dan jika Tuhan izinkan, saya akan membahas lebih lagi tentang bagaimana kita menaati Allah dalam khotbah yang selanjutnya. Karena minggu depan kita akan masuk dalam kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi temanya tidak akan lanjut ke Markus, namun selanjutnya baru kita akan lanjut lagi ke Markus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga apapun yang kami telah pelajari bisa menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Dan saat ini sebentar kami akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang menolong kami sehingga sakramen ini bisa kami ingat dan kami bisa memotivasi kami untuk lebih lagi menginjili banyak orang untuk percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan mengampuni atas dosa pelanggan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Pada Pendeta Eliakim Pang, dipersilakan.各位亲爱弟兄姊妹們，今集接下來嘅節目出是個一樣數主嘅病格主嘅杯，紀念主耶穌基督嘅太愛。Kita selamat malam saudara-saudari. Kita saatnya akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan untuk mengenang bagaimana kasih Tuhan kepada kita. 是個來創4月823日嘅時個，愛在做了播説俾我。 Kita akan menyanyikan pujian 123, sungguh heran.
penebusku. Sungguh heran 宝血流出，感谢替我受苦，贵重身体为我钉死，爱我主人如其，正在一受完的罪，是主是家牵挂，无暇期盼，无量安慰，有善无害光阳，当地一般。我热笑声，云长一切荣光，直到基督救主耶稣为人发生希望。接下來時間嚟看日出先見馬可福音14章22到26。 Selanjutnya kita akan melihat baca Alkitab dari Injil Markus 14 ayat 22 sampai 26. 咪先用你嘅法文處，但係撒迦利亞家傳託出嚟嘅演義盤內容。實立先傳嘅人講，他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝了福，就擘開，賜給他們說：你們拿着吃，這是我的身體。又拿起杯來祝謝了，賜給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏喝新的那日子。最後26，他們從了市，就出來往橄欖山去。 Markus pasal 14 22 sampai 26. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Chúa Giêsu kỳ最後在流放舉行嘅個告別飛出嚟宣傳禮拜，各嘅門徒在流放，佢就拿起呢個餅來，然後佢就拿起呢個杯，先佢拿起呢個餅，佢講呢個餅係以表我身體，俾你哋曬，你哋咪奉呢個食入餅時候，應當咁樣行，以後佢就拿呢個杯來，佢講。佢祝謝了以後，佢就講嘅杯係用嘅血所立嘅新約，而哋咪奉喝嘅杯時候，應當咁樣行。是隔來俾呢個餅夾呢個杯一齊獻上禱告，向撒迦利亞之查傳託大量是個禱告。 Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi kami datang di hadapan tahta-Mu. Bahkan kami bisa datang dalam meja perjamuan-Mu. Kami bersyukur bahwa ketika sakramen ini kami lakukan, kami kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus telah menderita untuk kami. Bahkan melalui darahnya yang tercurah di salib, Dia
berhasil menyelamatkan kami dengan sempurna dengan menghapuskan dosa-dosa kami. Dan kami saat ini ingin memakan dan meminum pertama roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah untuk kami, dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan melalui anggur ini. Kiranya Engkau yang menolong ketika kami makan dan meminumnya. Kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus menderita, dan kami juga mengingat bagaimana tugas kami sebagai anak-anak-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Trong suốt世了弟兄姊妹，當日病落半下天嘅時候，而真接呢來面必須禱告是個善因是個吹。各位親愛弟兄姊妹，是個愛，先讓穌你個病，然後是個來喝一個杯嘅葡萄汁，以表耶穌基督嘅寶血，病嘅以表嘅身體，為是個破碎，是個來存着感恩的心，來讓穌你個病，是個日子來讓穌你個病。Mari kita sama-sama menerima roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita manusia yang berdosa. Lalu sekali yang yang kita menerima roti ini. Dan hai sika nahi dia kai pui loi suncok kami ini sim yang sudah pui. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita mau menerima cawan ini sekali yang sudah pui. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Jika dịch biến yang vui dịch biến ở trong sĩ con trời sĩ có dịch 123 ที่dịch phải cả thứ 3 phải. Tại wo chủ bao xe liễu chủ can xin thi wo sau khổ quê trong sanh thì quê vô tiên sẽ ai wo chủ ra du trì là tì quyền an hùng gia
愿尝一切荣光，正当基督，即我耶稣为真犯罪希望。是家認人真錯，是家喺結束見父阿咪黐邊，是家來楊樹由聖經裡面所引起祝福。但因我主耶穌基督恩惠，天父上帝慈愛，聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門，阿門。向錯滅道山飛，願上帝祝福大家，最後時間嚟唱願主賜福。Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera